Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil Ghuril Muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya, makasih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa hayataka qabla mautika, wa faraghaka qabla suglika. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Itu yang paling penting, sehat ya. Maka sampailah kita di halaman 33. Yang paling bawah baris ketujuh paling pojok kiri ada tulisan wa, ada huruf wawuhnya. Ketemu? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bacakan Fatihah li muallifil kitab, untuk penulis kitab Nasaihul Ibad Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Anallaha yataghamman yuhur rahmah. Semoga Allah terus curahkan rahmat kepada beliau, dan Allah terus melimpahkan hidayah ma'unah, petunjuk buat kita untuk terus beribadah dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, hadirin wal hadirat sedang salat subuh Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, mudah-mudahan atas rahmat Allah beliau hadir, maka Allah turunkan rahmat-rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu demen yang namanya kebaikan, betul? Yang baik-baik demen nggak? Kalau kagak demen kita berhenti aja ngajinya. Demen ya? Bukan kita doang kan yang hidup, yang mati aja demen sama yang baik-baik. Imam begitu dia nanya, ini lanang apa wadon? Lanang, maka ibam diri di kepalanya. Ini lanang apa wadon? Wadon, imam diri di antara perutnya. Selesai, Allahumma ighfir laha, Allahumma la tahrimna ajrahu, Allahumma la tahrimna ajraha, Allahumma ij'al qabrahu raudhah, Allahumma ij'al qabraha raudhah. Selesai amin ya rabbal alamin, ya, maka ada syahadah ali hadzal mayyit
fi muasyatihi, apakah jenazah ini dalam bersosial, bermasyarakat, beribadah, bertetangga, min ahlil khair, ya. Nyaut nggak kita? Nyaut. Sampai yang di pintu nyaut. Kata yang di pintu, kan mabuknya sama gua. Lah khair juga ya, gitu. Biar kata dia mabuk ya tetap khair juga. Maka saya mengulang kaji yang kemarin sebelum masuk kepada bab kelima makalah yang 10 ini, naik 5 baris sebelumnya. Itu ada tulisan sebelah kiri man hafizuh. Ketemu nggak sebelah kiri? Ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ke atas sebelah kiri ada tulisan man hafizo. Ketemu? Alhamdulillah. Hafiz, ada rumah tahfiz. Kenapa dia rumah tahfiz? Karena di rumah itu orang pada jagain apa? Jagain banda. Bukan jagain banda, jagain Quran, diapal, maka namanya rumah tahfiz. Kenapa di situ banyak orang baca Quran? Karena namanya rumah tahfiz. Kalau namanya rumah mobil, ya banyak mobil di situ. Di rumah mobil ada di Benteng Betawi itu, belah kiri Pasar Induk ada rumah mobil. Ya, mudah-mudahan sih orangnya denger ini ya. Itu berarti isinya mobil. Maka begitu hafizo, menjaga, berarti jaga apa aja. Kalau rumah tahfiz berarti jaga hafalan. Kalau di sini man hafizo, siapa yang menjaga sab'a kalimatin, 7 kebiasaannya, maka wafatnya jaminannya 3. Yang pertama tuh di bawahnya, syarifun indallah wa malaikatihi, dia wafat dalam kemuliaan di hadapan Allah dan malaikatnya. Yang kedua, ya kan, wa yajidu halawatut ta'ah, mampu mendapatkan kenikmatan dari ketaatan beribadah kepada Allah. Yang terakhir ini kita pengen apa itu? Wa yakunu hayatihi wa mamatihi khaira, Allah berikan kenikmatan kebaikan dan wafat dalam kebaikan juga, makanya namanya khair ya. Orang keselak kali ya, mana ya Bang Air luar ya. Apa yang pertama? Ayakula inda ibtida'i ala syai'in bismillah. Setiap memulai apa aja, ngidupin motor, ngidupin mesin mobil, mau berangkat jalan kaki, kudu baca bismillah. Apa baik? Satu. Yang kedua, ayakula indal faragh likulli syai'in alhamdulillah. Habis ngaji kita mau sholat suruh 2 rakaat, berarti ada 2 kerjaan nih, ngaji terus sholat. Kenapa kita sholat? Karena sholatnya itu melengkapi apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Man shallal ghadata, siapa yang sholat subuhnya berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk-duduk nyender-nyender. Ini kita lagi ngapain nih? Kan duduk pada ini. Kenapa kita duduk? Karena Nabi yang nyuruh. Hatta tatlu isyamsu, sampai entar terbit matahari bunyi dah tet. Wa yusalli raka'ataini, dan salat 2 rakaat. Ngajinya rapi, salatnya mulai. Nah, itu namanya, ya kan? Ketika selesai ngaji mau salat, itu namanya faragh. Waktu yang senggang sedikit.
Setiap selesai satu kerjaan menuju kerjaan yang lain, maka nyebutnya alhamdulillah. Kondangannya 7, berarti berapa kali alhamdulillahnya? 7 kali. Alhamdulillah rapi yang 1, alhamdulillah rapi yang 2. Habis kondangan arisan, berarti sebelum arisan alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayakula idza jara 'ala sabiqa ma la ya'nihi astaghfirullah. Ketika di perjalanan, ya mau kemana aja nih, maka dia sering nyebut istighfar. Makanya dulu lagi kita muda, saya nih muda dulu, ya, karena masih muda juga sih. Kalau pelesiran tuh di RT di RW lebaran, Pengandaran, Salam Bintana, masih ada Pak Kagat Salam Bintana, ya. Itu nenek-nenek yang paling berisik, ngobrol aja, istighfar, istighfar. Itu nenek-nenek begitu. Ternyata emang ada nasnya, mau kemana aja banyakin istighfar sebelum nyampe perjalanan. Yang keempat, ayakula idza arada fi'lan insyaallah. Kalau pengen ngelakuin sesuatu, pengen hadir, pengen datang, jawabannya bukan iya, tapi insyaallah. Nginep ya Ji? Ya. Iya bang, ada terusannya insyaallah atau langsung insyaallah. Yang kelima, ayakuna idza istaqbalal ilaihi fi'lun makruh la haula wala quwwata illa billah. Ketika dia ketemu sesuatu yang enggak nyaman, sesuatu yang kita enggak tahu akhirnya, maka nyebutnya la haula wala quwwata illa billah. Yang terakhir ya 6 dulu. Ayakula idza asabathu musibah, kalau nemuin musibah maka qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terakhir, alla yazalu yajri ala lisanihi fil laili wan nahar kalimatun la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ayajri ala lisanihi, setiap dia mau ada perpisahan, kira-kira ada perpisahan, kira-kira di situ kita rasanya nanti ketemu lagi, mudah-mudahan, maka nyebutnya la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Maka yang 7 ini diseringin dibaca, 1 ya dimuliakan Allah dan malaikatnya, dibaca 2 dapat pahala dan manfaat kenikmatan taat beribadah. Yang ketiga, Allah berikan kemudahan kebaikan hidupnya dan wafatnya dalam keadaan khairah, kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, diingat-ingat dah. Yang pertama baca apa tadi? Bismillah setiap mau ngapain aja. Yang kedua baca apa tadi? Alhamdulillah setiap selesai dari urusan kita. Yang ketiga baca istighfar, astagfirullah ketika di perjalanan. Yang keempat, insya Allah agar kita kemudian dipanjangin umurnya. Yang kelima baca la haula wala quwwata illa billah, karena kita nggak tahu ini ujungnya. Yang keenam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ada yang dapat musibah. Terakhir, la ilaha illallah Rasul. Ntar kalau mau ngojek, lakinya ngomong mau berangkat ya, iya bang, baik-baik kata bininya. Lakinya ngomong asyhadu alla ilaha illallah, bininya nerusin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata tetangganya ngomong, ini pada ngapain sih no? Ada istighfar mulu, la ilaha illallah. Lakinya begini, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Ya kan?
Tangganya ngingatin, ngaji di sana begitu ya adanya. Maka wal maqalah al-ashirah, maqalah yang ke-10 ini mengaitkan apa yang sudah Rasul tekankan dengan memperbanyak mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Maka ternyata di kitab samawiyah, kitab-kitab yang lain termasuk di dalamnya ada di sini disebutin Taurat. Itu ada 5 kesimpulan yang bisa kita ambil. Apa itu? Yang pertama, innal ghaniyata al-ittifaqu bin nafaqati fil qada'at. Bahwa yang namanya kekayaan, yang namanya kekuatan finansial itu bukan pada banyaknya, tapi pada rasa kita qanaah, merasa cukup di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada namanya Abdurrahman bin Auf. Begitu datang dari hijrah bersama Rasul, ogah duduk. Kata Sa'ad bin Rabi, orang situ asli pribumi, duduk dulu pengasuh, ngasuh dulu mari. Kata Abdurrahman, gak usah, ya nanti aja ngasuhnya. Padahal saat itu orang yang ditunjuk Nabi buat ngelayanin Abdurrahman. Sebab Abdurrahman bin Auf ini saudagar kaya, berangkat dari Mekah enggak bawa apa-apa, cuman baju yang ada di badannya. Kata Sa'ad, dia dikasih rumah ya, istirahat. Saya punya rumah 2, ambil 1, ogah dia. Ini saya punya mobil 2, ya, kuda waktu itu. Saya 1, ambil 1 dah. Buat ngelihat pasar malam kali, ntar malam gitu. Ogah juga. Kata Sa'ad, saya punya bini 2, ambil dah 1, jangan dua-duanya, berabe saya nggak ada yang ngerokin, ya, 1 aja. Ogah juga dia. Barakallahu laka, semoga Allah berkahi keluarga, harta. Kalau kita ditanya begitu, saya punya rumah 2 pakai 1, saya punya mobil 2 pakai 1, saya punya bini 2, atau jangan dua-duanya. Kita bilangnya apa? Jazakallah khairan katsira, makasih banyak, masya Allah. Itu mah kita. Abdurrahman nggak mau, duduk aja ogah, tunjukin di mana aku pasar. Akhirnya begitu ketemu pasar, dia nyari kambing. Kambingnya dikeringin susunya, dijemur, dijual. Fakana usbu'ain, 2 minggu setelah itu Nabi ngelihat kok dia cengar-cengir. Nabi tahu yang begitu, yang cengar-cengir begitu biasanya pengantin baru. Jadi cengar-cengir tetangga kita yang baru nikah kelihatan. Kalau kita lagi ngopi dia cengar-cengir aja, lebih kawin lagi tadi ya gitu. Nabi nggak tahu kalau dia kawin, cuman wajahnya itu menunjukkan orang baru nikah. Ditanya, Abdurrahman, kamu belum nikah ya? Bala ya Rasulullah, udah nikah. Terus maharnya apa? Nakhlah, 14,5 gram emas. Yang punya duit punya. Nah itu artinya bahwa Abdurrahman bin Auf punya yang namanya kemandirian. Maka kemandirian itu didapatkan ketika dia merasa cukup. Maka di sini harta, finansial, kekuatan ekonomi kita itu bukan pada banyak, tetapi pada qanaah, rasa cukup kita. Yang kedua, wa anna salamata fil uzlah, keselamatan itu di uzlah. Apa itu uzlah? Ya, kita bilang uzlah itu seringkali menyendiri. Ya. Sebenarnya kurang pas kalau uzlah itu menyendiri.
Sebab Allah dan Rasulnya selalu mengedepankan yang namanya muamalah, bersosial. Ada tamu, kita bukain pintu. Nabi Ibrahim tamu nyampe motong sapi. Coba kebayang gak kita? Setiap ada tamu motong sapi. Tamu datang motong sapi. Tamu lagi datang lagi motong sapi. Yang pertama kali bangkrut RT. Bininya ngamuk, mana sapi siapa lagi dipotong. Bahwa kehidupan kita secara personal itu dikalahkan untuk mencari maslahat yang lebih baik secara komunal. Maka kalau uzlah kita artikan menyendiri, maka kita melepas urusan muamalah kita. Umar setiap malam itu keliling nyari orang yang belum makan. Ini artinya bahwa muamalah itu di atas daripada beribadah kita. Kalau kita beribadah belum tentu muamalah. Kalau kita bermuamalah maka bersosial sudah pasti kita beribadah. Maka uzlah bukan menyendiri. Lihat Imam Nawawi mendefinisikan uzlah itu. Uzlah ya, sering diartikan dengan khuruj. Bisa dia masuk, bisa dia keluar. Artinya mencari. Apa yang dicari? Mukhalafatul khalqi bil iktiba. Keluar dari kebiasaan orang banyak. Sama-sama mau kondangan, ya, cuman di situ tempat kondangannya lagi muter aja tuh, muter jempolnya muter aja. Dan kalau dia di situ aja pulangnya lama, orang jempolnya lagi muter aja, maka dia iktito, dia menarik diri ya ke arah yang kagak ada salonnya, biar nggak terlalu kencang. Itu namanya uzlah. Bukan berarti dia nggak berangkat kondangan, bukan. Kebayang nggak bedanya? Kalau kita artikan dia menyendiri, dia nggak kondangan. Kenapa? Dia takut maksiat, takut ini. Tapi ternyata Imam Nawawi yang namanya uzlah itu adalah khuruj anil mukhalafah. Tetap bersama jalan, tetap berangkat, cuman keluar dari kebiasaan orang banyak. Arisan, udah ngumpul, udah banyak, belum mulai. Alhamdulillah dia megang Yasin kecil. Ketimbang jangan ngobrol mulu, dia baca Yasin. Itu namanya uzlah. Ketimbang dia ngobrol ngalor ngidul, dia tadi baca tuh ya, baca bismillah, baca alhamdulillah, baca astagfirullah, baca la haula wala quwata illa billah, baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, baca asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya uzlah, meskipun sambil nungguin besan. Nah, kebayang ya. Jadi uzlah itu bukan menyendiri, tapi keluar dari kebiasaan orang banyak. Begitulah Imam Nawawi menjelaskan. Sebab kalau kita artikan menyendiri, selesai udah, nggak ada lagi ibadah kita. Padahal ibadah yang paling baik adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, bikin orang girang. Kita nitip kondangan misalnya, ya girang sih dititipin. Tapi kalau orangnya kelihatan, lebih girang nggak? Lebih girang nggak dia? Lebih girang. Begitu dibuka amplopnya kosong, kesel lagi dia. Ya, kira-kira begitu. Ini bercandaan. Ya. Kemudian wa annal hurbah fi rabdi syahwah. Kemuliaan itu ketika kita mampu menolak hawa nafsu. Artinya nafsu ketidakbaikan. Kan nafsu ada yang bagus, nafsu ngaji bagus ya. Cuman biar gak terlalu nafsu ngajinya, maka
kita mengikuti kebiasaan. Ya. Ada orang yang nggak mau ngaji, maunya khuruj aja. Ada orang yang nggak mau belajar syariat, fikih, tafsir, nggak ada. Maunya ma'rifat aja, silahkan. Cuman kadang-kadang kagak kuat, kesian. Nah ini perlu kita kemudian bahwa kemuliaan itu dengan meninggalkan syahwat. Yang keempat, wa anna tamattu fi ayyamin tawilah. Kenikmatan itu di waktu yang pendek. Maksudnya di dunia ini nih kita nanam buat di akhirat yang panjang. Yang terakhir ya kan, wa an fi ayyamil qalilah wa anna sabra, dan sabar di waktu-waktu yang panjang. Maksudnya ini ya kan, sabar itu bukan cuma di akhirat tapi di dunia juga. Wal maqalah al-hadiyata asyara, makalah yang 11 paling bawah, halaman 33. Kelihatan? Ini bapak-bapak, ibu-ibu udah hafal semua. Apa itu? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di balik halaman 34. Dari Nabi langsung bersabda, apa sabda Rasul? Khamsan, ya, igtanim khamsan qabla khamsin. Kerjakan yang 5 sebelum datang yang 5. Ini udah ada lagunya sama Bang Haji Oma. Ya, cari lagunya. Yang pertama apa? Syababaka qabla haramika. Pakai H gede. Kalau H kecil itu namanya tanah haram, Masjidil Haram. Kalau H itu berarti tua. Ya, salah huruf, salah arti. Mudamu sebelum tuamu. Maka di kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, orang kalau mudanya disamakan dengan sehatnya. Sebab ada orang muda gak sehat. Malam kita ketemu jauh, sama-sama di Pondok Pesantren Darun Najah, jauh angkatannya, tapi memang jangan cepet-cepet ke jalannya, ya. Karena emang jalannya beda, dia empel. Ya. Ini artinya bahwa banyak anak muda juga sebetulnya itu kadang-kadang kalah sama yang tuan dikit. Maka haram di sini itu bukan tua juga, dan syabab juga bukan muda juga, tapi sehat. Maka Zainuddin Al-Malibari menyamakan syabab itu dengan sihah, muda itu dengan kesehatan. Ya, di Joglo yang paling tua saat ini umurnya 89 setahu saya, kalau di Joglo tempat saya tinggal. Ya, minggu depan dia 90 tahun. Kayaknya yang di atas itu belum ketemu lagi. Orangnya masih ke masjid, masih naik motor, masih jalan kaki, masih ini, masih itu. Berarti kan sehat tuh. Nah, tapi banyak anak muda yang pada belonjol mulu. Maka Imam Zainuddin bukan mudanya, tapi sehatnya. Maka sehat kita itu menentukan nanti tuanya kita. Maka saat kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, yursalu alaihil malak, Allah kirimkan malaikat. Ngapain? Wa yuktabu indah, ditulisin amalnya seperti waktu sehat. Sekarang kita ngaji, nanti kita nggak kuat lagi tuh ngaji, jalan di papah. Tapi dia ingat dulunya ngaji itu dituliskan seperti waktu sehat. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Sehat secara fisik sebelum akhirnya sakit secara fisik. Emang ada sehat yang bukan fisik? Banyak. Parkiran enak di situ, tinggal naruh motor. Begitu dia parkir, ngelihat motor dia lagi. Minggir itu. Ogah parkir di sebelah motor dia. Empet banget kayaknya.
Ini jalanan enak nih, rata. Begitu ngelihat dia belok. Karena ogah ketemu dia. Nah itu berarti sehat secara fisik, tapi sakit secara mental. Ya, maka di sini sehatnya bukan cuma fisik, tapi sehatnya secara mental. Sebab repot kalau udah sini nggak demen, sono ribet, sini nggak demen, ya tuanya ribet. Yang ketiga, wagina qabla fakrik, ya kaya kita sebelum ya miskin kita. Maksudnya keberadaan kita, lagi kita punya, ya kan, atau lagi nggak punya. Lisa ili hakum lil mahrum. Dompet kita itu ada saham dua orang, sa'il wal mahrum. Yang satu sa'il, ngelap-ngelapin mobil, ya, dia nadang, dia nyanyi, dia nadang, itu namanya sa'il. Ada yang mahrum, dia nggak minta, cuman cerita. No, bini kita, ya, badannya nggak enak aja, ngapa panas, terus disobat, udah kasih Bodrexin, dan nenek-nenek kasih Bodrexin. Lalu mengapa kasih Bodrexin? Ya yang penting diobatin, kan tanggung jawab kita mau obatin. Gitu. Beli apa sana yang lain, obat yang mana? Ya ntar kali deh ya, yang ada aja dulu. Dia malah lagi nggak minta, bukan lagi cerita. Nanya begitu kita kepelin, karena emang dia nggak minta, dia mahrum, nggak sampai keluar mulutnya, tapi dia lagi cerita. Nah ini berarti keberadaan kita sebelum akhirnya kita nggak punya lagi. Kemudian wahayataka qabla mautik, hidup kita sebelum mati kita. Yang terakhir wa faraghaka qabla syughlik. Ini yang banyak. Kenapa mati dulu baru waktu luang? Karena di wafat itu, di kematian itu banyak waktu luang. Ada orang yang waktu luangnya banyak tapi sehatnya kagak. Rumah sakit teguh. Banyak gak orang punya waktu luang? Banyak, cuman sehatnya gak punya. Pasar malam, banyak gak orang sehat? Ya banyak, sehat semua, cuman gak punya waktu luang. Kita alhamdulillah punya dua-duanya, punya sehat, punya waktu luang. Kalau di pagi tiba-tiba bocah minta dikawinin, dan kita nggak ngaji, ngapa nggak ngaji? Bocah minta kawin, lah mengapa? Ya udah tuh. Nah itu artinya kita punya sehat dan waktu luang. Terakhir, wal maqala as-saniyata asyar, maqala yang ke-12, ya. Disebutkan oleh Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah, man kasra sab'ahu kasra lahmuhu. Orang yang banyak sering kenyang, maka dia lebih sering banyak godaannya, ya. Kalau kenyang dia sering banyak godaannya. Wa man kasra lahmuhu kasra syahwatuhu. Kalau orang kemudian udah banyak godaannya, maka timbul syahwatnya. Wa man kasra syahwatuhu, kalau syahwatnya udah mulai timbul, biasanya kasura zunubahu, maka banyak dosanya, indikasi dosanya. Ya. Wa man kasirat zunubuhu qassa qalbuhu, kalau udah banyak dosanya, hatinya menjadi keras biasanya. Wa man qassat qalbuhu gharaqa, ya, kalau udah keras hatinya, itu biasanya susah untuk melakukan ibadah. Wa fi afatid dunya wa zinataha, dia susah membedakan antara afatid dunya, antara cobaan dunia dengan zinatah dan kenikmatan dunia, ya. Maka kata Allah, khuzu zinatakum, ambillah perhiasan kamu, pakai perhiasan kamu, baju yang di lemari pakai, ya. Peci pakai, apa aja yang kita punya pakai, jadi zina. Maka di
makalah ke-13 ini kita diharapkan tidak terjebak pada hal-hal yang sia-sia dan terindikasi maksiat. Ini 17 Agustus udah setiap tahun alhamdulillah kita melakukan aktivitas ya. Yang 78 tahun ini luar biasa, ada yang tabligh akbar, ada yang zikiran, rata-rata ibu-ibu pada baca Yasin, RT RW juga alhamdulillah ya. Cuma memang ya ada beberapa yang kemudian kita diminta untuk memilah dan memilih sehingga tidak terjebak pada kegiatan yang terindikasikan sia-sia bahkan mengarah kepada kemaksiatan ya. Karena kewajiban kita adalah kuwatul akhlak, mengembalikan kekuatan akhlak yang pernah direnggut oleh penjajah kita. Dan penjajah sampai sekarang orangnya nggak ada emang, tapi penjajahannya masih berlangsung. Maka ulama besar bernama Syauqi B mengingatkan kita, innamal umamu al akhlaqu ma baqiyat. Satu kampung, satu tempat, satu kelurahan, satu bangsa itu masih bisa berdaulat kalau akhlaquhum baqiyat, masih ada akhlak itu hidup di masyarakat. Tapi fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu, tapi kalau kemudian akhlaknya luntur, anak-anak udah ogah cium tangan, anak-anak udah ogah negor yang tuaan ya, anak-anak bawaannya sewot aja sama yang tua ya kan, maka zahabu, hilanglah kedaulatan ya. Maka mudah-mudahan akhlak masih ada di tengah-tengah kita. Itu yang perlu kita perjuangkan sampai kapanpun menurut Syauqi B. Syauqi B itu orang Mesir lahirnya, tinggalnya di Perancis, Spanyol dan Inggris. Tapi di mana dia tinggal di Spanyol, tinggal di Inggris, tinggal di Perancis, kalau ditanya gurunya siapa, gurunya orang Indonesia. Gurunya orang Indonesia. Siapa? Kiai Haji Abdul Malik Karim atau Buya Hamka. Kalau dia nulis tuh ujung-ujungnya Buya Hamka. Dan dia sangat hafal Indonesia. Itu artinya perjuangan akhlak juga banyak didengungkan oleh ulama-ulama, termasuk mufti Mesir sekarang, Syekh Ali Jum'ah. Beliau sering sampaikan syaihi wa syaihi, saya punya guru dan itu guru saya, syekh saya. Beliau menyebutkan Muhammad Nawawi Umar Tanara Al-Bantani. Syekh Nawawi ini adalah syaihi wa syaihi, guru beliau. Artinya banyak ulama besar mengakui bahwa gurunya adalah Indonesia. Dan kita yang tinggal di sini terus sama-sama kita perjuangkan akhlak agar tidak hilang dari masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya sampai sini? Nggak ada ya? Ya, biasakan yang 7 tadi. Ya, hilangkan kebiasaan kita. Ya. Seringkali kita di Indomaret, ya, seringkali di rumah RT, ayam. Ini kita ganti, jangan ayam mulu, ya kan, opor kek, ya kan, rendang kek, ya kan. Ganti dari subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, innalillah, ya kan, dan seterusnya, ya kan. Demen sesuatu, ya seperlunya aja, jangan kemudian kita ambil semua. Agar apa? Agar gak banyak syahwatnya. Ketika syahwatnya gak banyak, maka mudah-mudahan kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina ya Allah min qaumiz zalimin. Allahumma hdina ya Allah min qaumil kafirin.
Allahumma hdina ya Allah min qaumil fasikin. Allahumma hfaz baladana ya Allah baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Indonesia Raya ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bil aqidah wa sabitna bil akhlaq wa sabitna bil istiqamah wa akhirna ya Allah bi husnil khatimah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi billahi faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.